Kartu yang hijau, coba angkat kartu yang hijau. Yang hijau. Nah itu isinya ada gambar-gambar organ. Ada apa saja? Rongga hidung ada? Laring ada? Faring ada? Alveolus ada? Trakea ada? Oke ya. Itu adalah organnya. Nah sekarang kartu yang warnanya muda, warna Bronkus ya, dan Alveolus. Betul. Nah sekarang coba yang hijau satu barisan deh biar gampang. Hijau. Saat yang biru yang di kanan ibu. Kalau yang biru sama yang lagi. Nah sekarang ibu minta kartu yang hijau tadi nama organnya, kartu yang pink itu adalah struktur dan fungsinya. Oke. Nah, kalian silakan mencari pasangan, ya. Mencari pasangannya misalnya rongga hidung fungsinya apa sih? Ya, disesuaikan. Siap semuanya? Siap. Berarti kali dulu Pak. Dimulai dari sekarang. Silakan. Bebas bergerak. Sini. Pinter. Kalau semuanya ke bawah lari ke Bronkus ya. Yang sudah dapat pasangan ke depan. Ada hadiah. Penghulu mana penghulu? Menyaring pendamping dasarnya. Oh itu. Gak ada pasangannya. Gak ada pasangannya nih. Nih baru-baru nih. 1, ibu hitung sampai 5 ya. Gak ada pasangannya. 3. Laring itu apa sih? Kalau laring apa? Ini laring nih. Oh ini kali ya? Apa nyaring udara? Coba lihat dulu kamera. Oh enggak. Oh iya. Cukup ya sekarang yang dapat pasangan di sini nih. Nanti yang tidak ada pasangan boleh di sana. Yang tidak dapat pasangan boleh. Nanti kita lihat kenapa ya. Sekarang yang siapa? Bronkus. Ya, perhatikan semuanya. Semuanya perhatikan. Halo. Hai. Nah, coba. Kami ke depan. Ya. Satu lagi ke depan. Silakan bacakan. Apa organnya sambil diperlihatkan? Organnya adalah bronkus. Bronkus. Kemudian fungsinya? Cabang. Baca. Cabang bronkus menuju opolus. Salah. Coba lihat. Bronkus, percabangan bronkus, betul nggak? Salah. Mohon maaf. Rongga hidup. Aduh. Sekarang yang kedua siapa? Bener ya? Silakan. Nggak apa-apa, sok. Apa itu? Rongga hidung apa fungsinya? Pertemuan rongga hidung dan mulut. Rongga hidung Tempat yang pertemuan rongga dilalui hidung. Salah. Kakinya mana? Ini Bapak. Ya, yang ketiga. Berarti ini. Pantasan ini nggak ketemu ininya ya, pasangannya ya. Silakan sambil dicari. Alveolus. Nah, yang ketiga nih Alveolus. Gelembung udara di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, betul ya. Kemudian yang keempat. Ini bronkiolus. Ya. Saluran lurus yang memanjang ke bawah menghubungkan laring ke bronkus, tempat penyaringan udara. Betul. Belum tepat ya, tepat. Karena di sini nih bawahnya di alveolus. Jawabannya Alveolus. Jawabannya harusnya tadi trakea mana? Nah itu tuh yang kamu nah ya. Salah semua. Ya, oke silakan. Kita lihat nih. Ini Laring ya. fungsinya menyaring udara yang masuk, melembabkan udara yang masuk dan menghangatkan udara. Belum tepat. Bisa nggak sekarang coba cari lagi pasangannya? Aduh, udah ini. Coba. Dapat. Nih. Di belakang rongga hidung. Di belakang rongga hidung.
Saya kemana nih? Ini apa sih? Ini saluran lurus ya, mana nih? Menghasilkan suara. Menghasilkan suara. Laring. Laring menghasilkan suara. Oke, nah sekarang dari awal kita ulang ya. Yang pertama rongga hidung dulu. Siapa yang dapat satu rongga Ini rongga hidup. Nih, halo. Depan. Ini. Depan itu kamu. Saya rongga hidung dulu coba. Menyaring udara yang masuk, melembabkan udara yang masuk dan menghangatkan udara. Iya, jadi udara masuk melalui hidung itu disaring. Ada apa sih? Ada rambut Hidung. hidung menyaring ya. Kemudian melembabkan. Kenapa melembabkan? Karena di hidung itu ada sel-sel yang selalu menghasilkan mukus atau lendir. Nah itu melembabkan. Menghangatkan. Kenapa? Udara dari luar tuh dingin. Tubuh kita kan tengah. Nah supaya pada saat kita nafas terasa nggak udara dingin masuk? Banyak kontak udaranya. Makanya ada yang Yang dilalui udara dari rongga hidung ke mulut terjadi penyaringan. Guru. ya. Ini ya. Ya, Bu. Di depan nih, laring itu di sini pertemuan antara rongga mulut. Ya. Dia fungsinya untuk apa tadi? Untuk. Nah di sini karena dia pertemuan rongga mulut dengan rongga hidung di mulut. Di sini ada yang namanya yang menghubungkan antara faring dengan telinga. Makanya kalau dokter hidung itu apa? THT. Apa? Telinga, hidung, tenggorokan. Itu karena ada saluran yang sama di situ ya. Oke, selanjutnya laring. Jalan duduk, Bu. Laring ya. Silakan selanjutnya. Mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan, tempat menghasilkan suara. Betul. Tempat menghasilkan suara kenapa? Karena di laring ada pita suara. Kalau laki-laki biasanya kalau sudah puber, suaranya berubah nggak? Wah, jadi ngebas ya? Karena muncul yang namanya jakun. Jadi terjadi perubahan struktur dari laringnya sehingga suaranya juga berubah. Kalau perempuan nggak ya? Ya, ibu dari kecil sampai sekarang cempreng. Kemudian tadi mengatur jalannya makanan pada saat menelan. Nih si epiglottis ini turun menutup laring, jadi makanannya masuk ke belakang ke kerongkongan, ya. Menutup membuka pada saat bernapas buka, pada saat menelan menutup karena dia tertutup. Makanya kalau pada saat kita makan tidak boleh sambil bersaja gitu ya. Makanya kita harus bersyukur ya sebagai umat Islam. Kemudian dilanjutkan lagi apa setelah laring? Trakea. Trakea dengan udara. Ya, jadi trakea itu yang panjang ke bawah nih. Yang kalau kita motong ayam, ada yang seperti sedotan itu tuh. Ya, sedotan yang jadi dia susunannya sebelumnya dari cincin tulang rawan, makanya dia keras, dia selalu terbuka. Kenapa terbuka? Kalau misalnya dia dari seperti esophagus rapat susah kan? Iya. Misalnya sedotannya rapat susah kan? Iya. Makanya pernapasan itu dimudahkan karena dia salurannya terdiri dari cincin tulang rawan. Ya, kemudian di sekitar rongga hidung, faring, laring, kemudian bronkus, ya trakea itu selnya berlendir untuk menangkap debu. Kalau yang besar mungkin sama rambut hidung tersaring ya, tapi kalau debu enggak, maka dia akan tersaring oleh lendir tadi. Nanti kalau sudah tersaring oleh lendir, dia akan diangkat ke atas. Jadi ada yang namanya sel-selnya bersilia. Silia itu rambut getar. Jadi kalau kita nih kalau berjalan-jalan naik kereta, naik apa, nggak pakai masker kan udaranya kotor ya. Nah sampai rumah tuh dia akan diangkat ke atas. Akhirnya kotoran hidungnya banyak nggak? Makanya sekarang kita pakai masker bagus itu, ya, agar udara sudah disaring di depan, ya. Iya itulah. Bronkus menuju alveolus. Ini bahasa. Trakea.
Ya, percabangan. Percabangan dari trakea menuju paru-paru. Ya, trakea menuju paru-paru. L-nya. T-nya. Yang ke bawah, bronkus cabang-cabangnya dari trakea menuju ke paru-paru. Dan paru-paru itu anggun, putih, perhatikan di depan. Jadi paru-paru itu terdiri dari bronkeolus, bronkus, dan alveolus. Itu paru-paru. Ya, dalam satu satuan itu namanya paru-paru. Jadi bronkus itu masih sama strukturnya dengan trakea. Dia jadi tulang rawan. Hanya dia ukurannya lebih kecil. Ya, ukurannya Bu ya. Dan itu cabang kiri kanan. Nah, lanjutan. Setelah itu cabang, ada cabang-cabang lagi. Namanya bronkeolus. Apa silakan dia? Percabangan bronkus menuju alveolus. Iya, menuju alveolus. Nah, biasanya kalau yang asma di sini masalahnya di bronkeolusnya. Jadi kalau dia asma dia menegang, menyempit, akhirnya napasnya bunyi ya. Tapi perhatikan ya. Oleh karena itu, kalau asma itu tidak menular ya. Bukan kalian tidak usah takut ya. Justru yang asma harus kita tolong ya. Jadi pada saat dia merasa sesak, dipijat, ya pijat salah satunya untuk menrilekkan otot di sekitar bronkeolus ya. Bisa dipunggung. Asal pijat berpijat. Darahnya pembuluh darah. Perhatikan, kenapa ada pembuluh darah di alveolus? Karena oksigen yang kita hirup nanti akan dibawa oleh darah kemana? Otak. Ke seluruh tubuh sekali ya jalan. Ini oksigen untuk apa? Untuk hidup. Untuk hidup. Pergantian sel-sel. Untuk menghasilkan Energi. untuk membakar kalori yang masuk ke dalam tubuh. Hidung mampet. Kalau hidung mampet kenapa sih? Ada lendirnya. Ada tadi. Struktur dari hidung itu dia selnya sel-sel mukus menghasilkan lendir. Nah, kalau kita flu terinfeksi oleh virus, maka lendirnya memproduksi lebih banyak ya, sehingga meler, hidung mampet, penciumannya kurang. Iya, kenapa? Karena di daerah rongga hidung tertutup oleh lendir, jadi agak kurang penciumannya. Oke, sekarang sambil duduk dulu ya, oke? Ya. Siswa-siswa yang sudah mau mencari pasangan, mendapatkan salah ganti lagi ya, seperti itu untuk mendapatkan konsep yang benar ya dari organ pernafasan. Oke, tadi siapa yang mau bertanya? Tanya Bu, Ya. kalau orang mendengkur itu gara-gara apa Bu? Orang mendengkur, gara-gara apa kira-kira? Orang Bu. Kecapean. Tapi kalau nggak capek itu banyak aja. Ada yang tersumbat. Ada yang tersumbatnya. Jadi dengan epiglotis ya. Epiglotis tadi yang membuka menutup pada saat kita apa? Pada saat kita makan ya. Nah, orang yang mendengkur itu cenderung dia mengalami kelelahan sehingga otot di sekitarnya itu terganggu. Pada saat tidur, nah dia menutup saluran pernapasan. Akhirnya sama seperti kalau kita niup ada yang tersumbat gitu kan ya, bunyi ya. Nah, makanya kalau ada yang mendengkur, usahakan apa? Tidurnya dirubah posisinya, bangunkan, tidurnya berubah, miring kiri atau miring kanan. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Sekarang coba kita simpulkan lah ya. Kita simpulkan sama-sama. Organ pernapasan yang pertama rongga hidung. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian mengerti ya, bisa kalian pahami ya. Dan untuk selanjutnya kita akan kuis ya. Ya, silakan tulis di kertas lembar pertanyaannya.